Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan mereview match antara Atlanta melawan Chelsea di round 6 UCL Group Stage musim ini ya. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu para True Blue yang setia menonton Bridge of Blue dan selalu mensupport gue. Terima kasih buat bantuan kalian. Buat True Blue di Sidoarjo, katanya yang banyak memberikan masukan buat channel ini. Terima kasih buat True Blue di Sidoarjo. Dan juga buat True Blue dari Bandung yang selalu ngajakin gue buat nobar kalau ke Bandung. Ya gue beberapa kali selalu ke Bandung karena mertua gue ada di situ. Jadi kalau ke Bandung nanti gue kabarin lah, kita akan nonton bareng Chelsea di situ ya. Dan seluruh Trubul yang lain yang masih ada di channel ini, setia menonton channel ini, terima kasih buat kalian semua. Dan kalian juga bisa isi kolom komen buat kalian yang punya pekerjaan freelance atau jasa. Siapa tahu nanti ada Trubul lain yang membutuhkan jasa kalian. Jadi silakan aja isi kolom komen gue, no problem, daripada diisi komen-komen yang mengajak kalian buat spending uang dan nggak bener itu. Jadi silakan kalian isi kolom komen di sini ya. Dan di ekonomi seperti ini saatnya kita saling menguatkan dan saling support satu sama lain. Jadi silakan aja semua True Blue yang ada yang menonton video ini untuk isi kolom komen mau jualan apa, mau promosi apa, silakan gue kasih kalian kesempatan ya. Nah, watch along akan dilakukan juga jam 3 dini hari nanti live dari YouTube gue. Jadi buat kalian yang nonton daripada ngantuk-ngantuk sendiri, join sama gue. Kita akan nonton bareng Atlanta melawan Chelsea. Dan sebelum gue mulai, jangan lupa buat subscribe buat kalian yang baru join channel ini. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Di situ join ke channel gue karena kita selalu ngobrolin soal Chelsea di channel gue. Nah, kita mulai aja. Atlanta melawan Chelsea di round 6 UCL Group Stage ini akan dilakukan di New Balance Arena di Bergamo di Italia ya. Jadi ini laga tandang Chelsea yang ketiga dalam satu minggu, dan UCL ini selalu spesial buat Chelsea karena di setiap kompetisi Chelsea selalu mendapat atau bisa dibilang punya terah yang cukup baik di Champions League ya. Baru di eranya Graham Potter dan Lampard, Chelsea agak terseok-seok di UCL ini. Tapi sebelum-sebelum itu kita pernah sih nggak lolos grup stage, tapi akhirnya kita juara Europa League. Tapi sebelum itu di setiap gelaran UCL, Chelsea selalu menjadi kuda hitam dan bahkan bisa menggemparkan seluruh dunia, bisa sampai ke semifinal, bahkan sampai ke final, bahkan sampai juara. Dua kali Chelsea sudah menjuarai ajang Liga Champions ini, dan apakah musim ini akan menjadi juara yang ketiga kalinya? Kita belum tahu, tapi beberapa situs termasuk Opta juga sudah lumayan mengkalkulasikan Chelsea sebagai title contender Champions League setelah mengalahkan Barcelona di pertandingan sebelumnya ya. Coba tulis di kolom komen apakah kalian lebih pede Chelsea menjuari Champions League dibandingkan Premier League di musim ini, atau masih jauh banget, kita masih agak kesulitan untuk mengejar ketertinggalan dari tim-tim lainnya ya. Nah, rekor Chelsea saat ini cukup baik di Champions League, berada di posisi ke-7 dengan 10 poin dari 3 kemenangan, 1 imbang dan 1 kekalahan. Atlanta sendiri saat ini berada di posisi 10 dengan poin yang sama dengan Chelsea. Chelsea dan Atlanta ini baru pertama kali bertemu di UCL ya, di seluruh kompetisi, karena Atlanta sendiri di beberapa musim terakhir baru menjadi tim top di Serie A dan masuk ke pagelaran-pagelaran besar Eropa semenjak ada Gasperini yang melatih Atlanta. Tapi saat ini Atlanta sedang terserak di posisi mid-table Serie A dan penampilannya juga kurang impresif ya di liga-liga Serie A. Jadi kemarin baru juga kalah melawan Verona dan langsung saat ini menghadapi Chelsea. Nah, pertandingan ini buat Chelsea juga sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah 2 match sebelumnya terpuruk, 1 kekalahan dari Leeds dan 1 hasil imbang dari Bournemouth. Tapi pertandingan ini juga menurutku bukan pertandingan yang mudah karena walaupun Atlanta sedang kesulitan di Serie A, tapi di Champions League dia cukup impresif, memiliki rekor yang sama dengan Chelsea, dan juga Chelsea memiliki rekor yang kurang baik saat bertandang ke Italia ya. Kita sempat gagal melawan Inter Milan, eh, imbang melawan Juventus, dan terakhir kita berhasil mengalahkan AC Milan ya di Italia. Dan tapi ini menjadi catatan yang menurut gue cukup concerning juga karena rekor tandang Chelsea ke Italia ini nggak cukup baik ya. Di sisi lain Chelsea yang masih berusaha meracik ujung tombak yang masih tumpul, ini akan mungkin melakukan sedikit eksperimen dari Enzo Maresca di pertandingan kali ini karena cederanya Liam Delap, terus juga Mark Yu yang kemarin baru dimainkan lawan Bournemouth, menurut gue masih agak sedikit kesulitan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dan kita juga punya Terry George yang cukup impresif dimainkan di kompetisi Eropa. Tapi siapa yang akan mengisi posisi nomor 9 di pertandingan kali ini, kita bakal bahas juga ya. Enzo Maresca harus mencari dan memaksimalkan serangan lini serang yang tersedia saat ini ya.
Joe Pedro masih belum bisa kembali ke top performance-nya walaupun dimainkan di setiap pertandingan, tapi tidak banyak impact yang bisa dihasilkan oleh Joe Pedro ya. Dan ini menjadikan beban yang semakin besar di pundaknya Joe Pedro karena saat ini lampu sorot sudah mengarah kepada Joe Pedro. Banyak yang sudah mengkritik mengenai kemampuan dan impact yang dihasilkan oleh Joe Pedro di setiap pertandingan. Opsi lain untuk lini serang, tadi ada Pedro Neto yang mungkin bisa didorong di posisi nomor 9. Ada Derrick George juga yang punya kemampuan baik di Eropa. Tapi dilihat dari press conference yang dilakukan oleh Enzo Maresca kemarin, kelihatannya sih Pedro Neto yang akan lebih didorong ke posisi nomor 9. Karena kita sempat memainkan juga kalau nggak salah di Barcelona ya. Dan permainan juga cukup baik ya. Atau menurut gue bisa mendorong Enzo Fernandez lebih ke depan lagi di posisi nomor 10 ya. Dan Enzo Fernandez bisa memberikan passing-passing dan juga mungkin bisa between the line, menciptakan gol. Karena kita tahu Enzo Fernandez di posisi nomor 10 ini cukup mematikan dan juga cukup produktif. Beberapa kali dia menghasilkan gol saat dipasang di posisi nomor 10. Walaupun memiliki beberapa permasalahan, tapi kita juga punya kabar baik Chelsea ya. Moises Caicedo yang disuspend di pertandingan Premier League karena kartu merah melawan Arsenal di Champions League saat ini bisa dimainkan kembali dan akan memimpin lini tengah Chelsea, memperkuat lini tengah dan lini defense serta memberikan semangat baru buat Chelsea karena tanpa Moises Caicedo yang kita tahu Chelsea sangat tergopo-gopo di setiap pertandingan. Melawan Leeds kita kalah, melawan Bournemouth kita hanya mendapatkan hasil seri ya. Dan tentu dengan adanya Moises Caicedo, organisasi di lini tengah dan lini serang Chelsea akan menjadi jauh lebih baik. Karena itu menurut gue mendorong Enzo Fernandez ke posisi nomor 10 ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan performa lini depan Chelsea. Dan tentu itu juga akan membawa impact yang positif buat Chelsea dengan banyaknya gol yang bisa diciptakan di pertandingan kali ini. Nah, siapa yang akan menjadi starting 11 di pertandingan kali ini? Kita mulai aja ya. Dari posisi goalkeeper, gue akan pasang tetap aja Robert Sanchez di posisi goalkeeper di bawah Mister Gawang karena penampilan Robert Sanchez sungguh impresif. 5 clean sheet dari 6 pertandingan terakhir dan walaupun diduetkan dengan beberapa duo center back, tetap aja Robert Sanchez ini penampilannya luar biasa ya. Saat melawan Leeds itu juga sebenarnya Robert Sanchez ini penampilannya cukup baik, hanya saja memang lini bertahan Chelsea yang terlalu bobrok jadi sehingga kita kebobolan 3 gol. Lawan Bournemouth, Robert Sanchez selalu memberikan penampilan terbaiknya menjadi man of the match dengan banyak save yang luar biasa ya, menyelamatkan Chelsea dan membawa pulang clean sheet. Dan tentu di pertandingan ini gue berharap semoga Robert Sanchez bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Buat duo center back, gue nggak mau buat gambling lagi. Trevor Chalobah dan Wesley Fofana ini adalah duo center back terbaik yang bisa dimainkan Chelsea sampai saat ini. Dan gue pengen berdua ini yang mengisi lini bertahan Chelsea. Walaupun kemarin bermain 90 menit, tapi menurut gue buat 90 menit lagi di Atlanta ini akan cukup lah ya bisa menjaga stabilitas lini belakangnya Chelsea. Mungkin Trevor Chalobah di pertengahan babak kedua nih bisa dirotasi ya dengan Badia Chile atau dengan Acempong. Yang penting jangan tosin aja deh karena nanti gue takutnya akan menjadi bom waktu buat kita. Buat wingback, gue akan pasang Marco Correa di sebelah kiri dan Malo Gusto di sebelah kanan. Karena Malo Gusto di beberapa kesempatan ini juga cukup memberikan impact yang positif ya. Walaupun di pertandingan lawan Bournemouth kemarin Malo Gusto sempat nggak on point dalam defense, tapi gue merasa di pertandingan lawan Atlanta ini walaupun ada Ademola Lookman yang kelihatannya bisa seganas Semenyo di Bournemouth, tapi gue berharap semoga permainan atau tensi permainan dari Atlanta ini jauh lebih smooth dan lebih slow dibandingkan yang ditunjukkan oleh Bournemouth kemarin ya. Dan Malo Gusto tentu bisa menjadi pemain yang sangat reliable untuk menyerang maupun bertahan. Dan Malo Gusto kelihatannya sudah mulai nyaman dimainkan dalam skema mikro taktiknya Enzo Maresca di musim ini ya. Berbeda dengan musim lalu di mana dia kelihatan sangat kebingungan dan nggak bisa menempatkan diri dan nggak tahu harus ngapain di setiap pertandingan. Tapi musim ini penampilan lebih firm lagi dan jauh lebih baik dibandingkan musim lalu ya. Buat duo midfield, Moises Caicedo yang baru kembali akan gue pasang di pertandingan kali ini bersama Reece James yang akan dimainkan mungkin nggak full 90 menit tapi gue berharap Reece James dimainkan sejak awal dan dirotasi karena setelah ini kita akan melawan Everton walaupun di Stamford Bridge tapi kita akan sangat membutuhkan kemampuan dari Reece James. Apalagi Moises Caicedo juga masih absen ya di pertandingan melawan Everton itu. Nah, di Atlanta ini gue berharap Caicedo dan James ini bisa bahu-membahu untuk menstabilkan posisi lini tengah, mengatur tempo dan juga merapikan organisasi permainan dan skema yang akan dilakukan oleh Enzo Maresca. Dan Reece James gue yakin akan menjadi inisiator serangan, build up maupun itu adalah setup game yang bisa sangat menguntungkan buat Chelsea di pertandingan kali ini ya.
Dan kemampuan dia juga di midfield, kita nggak usah ragukan lagi. Secara defense maupun offense, dua-duanya sama baiknya. Dan semoga aja dua midfield ini, Caicedo dan James ini bisa membawa Chelsea menang di pertandingan kali ini. Buat posisi winger di sebelah kiri, gue akan pasang Alejandro Garnacho ditemani dengan Estevao Willian di sebelah kanan. Dan kita tahu Alejandro Garnacho ini penampilannya begitu impresif di beberapa pertandingan terakhir, walaupun nggak main full 90 menit, tapi setiap dia main ya, seperti pertandingan melawan Bournemouth kemarin, dia menjadi salah satu inisiator untuk melakukan serangan. Dribblingnya bagus, take on-nya juga bagus, cutting inside dan shootingnya juga bagus. Dan gue berharap semoga end produknya bisa jauh lebih baik lagi, shooting-shooting yang dilakukan bisa lebih terukur dan bisa membuat GA di pertandingan kali ini. Estevao Williams, seperti yang kita tahu juga, Estevao kemarin dimainkan sebentar di pertandingan melawan Bournemouth. Semoga itu membangkitkan kembali gairahnya dan flair-nya untuk menampilkan permainan terbaiknya seperti yang dia lakukan saat melawan Barcelona. Nah, di pertandingan ini gue berharap Estevao William itu bisa menciptakan GA juga ya dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tapi balik lagi, semoga aja dia udah belajar bagaimana atmosfer di Liga Italia, terutama di New Balance Stadium ini, dan para fansnya Atlanta. Karena para fans Italia ini lebih militan ya dibandingkan dengan fans-fans di Inggris. Dan semoga aja Estevao William sudah belajar dan tidak terpancing emosi lagi untuk mendapatkan kartu kuning seperti yang dilakukan di pertandingan melawan Leeds ya. Nah, buat posisi nomor 10, gue akan mendorong Enzo Fernandez di posisi ini. Seperti yang udah gue jelasin, dia jauh lebih produktif, jauh lebih kreatif, karena kita butuh juga kreativitas untuk membongkar posisi defense-nya Atlanta, karena dia menggunakan 3 back, dan saat bertahan, mereka biasanya turun menjadi 5 back. Tentu ini akan sangat menyulitkan buat Chelsea. Belum lagi ada counter attack yang bisa dilakukan, ada Ademola Lookman yang punya speed yang luar biasa, terus juga ada Skamaka ya yang saat ini menjadi top skornya Atlanta, dan juga De Ketelaere itu yang juga menjadi top skornya Atlanta. Trio penyerang ini kalau dikasih kesempatan buat melakukan counter attack tentu akan sangat merepotkan buat Chelsea, dan adanya Enzo Fernandez ini supaya tidak banyak kehilangan bola di final third, dan juga kita bisa lebih matang lagi dalam melakukan serangan, baik itu memberikan umpan ataupun menciptakan peluang untuk mendapatkan GA ya. Dan sosok Enzo Fernandez menurut gue di pertandingan ini akan sangat sentral, karena dia yang akan mengatur seluruh serangan dan menjadi opsi pilihan serangan untuk para pemain lain ya. Nah, posisi nomor 9 ini gue akan pasang Pedro Neto di posisi ini ya. Didorong ke depan, lagi-lagi untuk nge-break seluruh serangan cepat dari Atlanta. Mungkin counter attack atau build up yang mereka lakukan dari depan. Karena defense is a better than attack ya di pertandingan ini kelihatannya. Walaupun kita nggak bisa mencetak banyak gol di pertandingan kali ini, paling tidak kita harus bisa bertahan dengan baik. Dan menurut gue, Pedro Neto bisa dimainkan sebagai false nine dan juga pressing forward untuk meredam seluruh build up dari Atlanta. Dan juga dia juga bisa menjadi opsi ya buat Estevao dan Garnacho yang mungkin bisa lebih didorong ke depan lagi, dan dia bisa membuka ruang untuk dua pemain tersebut menciptakan GA di pertandingan kali ini. Dan juga shootingnya keras, jadi ada kemungkinan juga dia bisa membuat gol juga di pertandingan kali ini. Nah, itu dia starting 11 yang menurut gue cocok dimainkan di pertandingan lawan Atlanta dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komen. Apakah starting 11 ini adalah yang ideal? Atau kalian punya starting 11 lain? Silahkan tulis di kolom komen di bawah dan sertakan alasannya juga kenapa kalian memilih para pemain tersebut ya. Nah, ini tentu permainan di Atlanta ini akan mungkin ya akan lebih dikuasain oleh Chelsea, karena Chelsea punya kualitas pemain yang jauh di atas Atlanta. Chelsea juga mungkin lagi hunger untuk mendapatkan kemenangan setelah 2 game sebelumnya kita kesulitan untuk mendapatkan kemenangan. Dan tentu aja Enzo Maresca ini dengan spirit Italinya ya, semoga aja dia bisa nge-refresh energinya lagi setelah balik ke kampung halamannya dan bisa mengeluarkan kemampuan terbaik untuk timnya di pertandingan kali ini ya. Tentu kemenangan ini akan membawa Chelsea langsung menuju ke round 16. Kekalahan akan membuat kita maju ke playoff dan artinya menambah jadwal yang lebih padat lagi ya untuk mengarungi Champions League di musim ini. Nah, semoga aja kita bisa menang, dan gue akan mengadakan watch along juga jam 3 nanti di YouTube channel gue live. Jadi jangan kemana-mana. Buat kalian yang nonton langsung join aja, yang nanti malam nonton itu langsung bergabung dengan gue di watch along ya. Anyway, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like dan kasih komen juga. Kalian juga bisa subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join di channel gue karena gue selalu ngomongin soal Chelsea di situ. Dan buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern yang gue pakai ini, langsung aja scan QR code yang ada di video ini, langsung ke jerseymegastore.id, check out menggunakan kode JMS10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Jadi tetap dukung Chelsea, ketemu di jam 3 nanti. Once the blue, always be blue, up to Chelsea.